Oke, baik Bu. Mungkin karena udah pukul 16.06 juga ya Bu. Jadi kita bakal mulai dari sekarang untuk acaranya. Sebelumnya saya izin masuk terlebih dahulu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deandra Najwan Ahmad Syabana. Biasa sering dipanggil Dea, dan saya adalah mahasiswa teknik komputer dari Universitas Indonesia angkatan 2023. Jadi pada sore kali ini kita akan mengadakan kembali sesi talk show acara Next Golden Gate ini. Akan tapi sebelum kita memulai sesi hari ini, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Vina Sari Taher yang beliau merupakan seorang profesional berpengalaman di bidang SAP Finance dengan latar belakang pendidikan dan juga karir internasional. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana teknik elektro di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi magister teknik elektro di Institut Teknologi Bandung dengan spesialisasi sistem informasi telekomunikasi. Dalam perjalanan karirnya sendiri, Ibu Vina telah berpengalaman lebih dari 2 dekade bekerja di berbagai perusahaan multinasional ternama seperti Accenture dan juga Shell, baik di Indonesia maupun Malaysia, dengan peran sebagai SAP Finance Consultant dan juga Business Process Analyst. Saat ini beliau tengah berkarir di Petroleum Development Oman di Muscat, Oman, sebagai SAP Finance Consultant sekaligus Solution Architect. Dengan pengalaman lintas negara dan keahlian yang mendalam di bidang SAP Finance, tentu sesi hari ini bakal menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua, apalagi sesi pembelajaran SAP ini tuh lagi sangat ngetren gitu di industri saat ini. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Ibu Vina Saritahet. Selamat sore, Bu Vina. Selamat sore. Assalamualaikum, Ibu Riri, semuanya. Adik-adik, adik-adik, anak-anak, adik-adik, biar muda. Baik. Terima kasih udah diundang, Ibu Prof, Deandro, semuanya terima kasih. Terima kasih juga Bu Vina udah ngeluangin waktunya nih buat kita semua. Dan semoga di sesi kali ini kita bisa dapat banyak insight dan juga bisa saling belajar gitu. Terutama di bidang terkait SAP ini. Jadi mungkin tanpa lebih panjang lagi Bu, mungkin saya mulai dari latar belakang Ibu Vina sendiri. Jadi bisakah Ibu menceritakan kayak latar belakang pendidikan Ibu dan bagaimana awal ketertarikan Ibu pada dunia teknologi dan juga sistem informasi ini? Baik, Deandro, mungkin saya Oh, mengucapkan halo dulu soalnya tadi baik. kurang bisa masuk suaranya. Oh, baik. Assalamualaikum Welcome. Mbak Wina, Bu Wina yang hari ini bisa hadir. Terima kasih banyak. Ini adalah pertemuan keempat Next Generation Golden Generation kita, dan saya sangat bangga sekali dengan prestasi dari Bu Vina yang luar biasa menjadi ekspatriat di luar negeri lulusan Teknik Komputer UI. Jadi hari ini yang menjadi host adalah Mas Deandro, angkatan 2021 ya. Dan mudah-mudahan makin banyak yang bisa belajar lebih cepat lagi karena banyak mentor-mentornya yang sudah berhasil. Tanpa berpanjang lebar, terima kasih atas waktunya Mbak Vina. Dan kita dengarkan bersama bagaimana untuk mencapai tangga kesuksesan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Deandro. Deandro Waalaikumsalam masih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih, Bu. Bro, atas sambutannya. Oke, baik. Baik, Bu Vina, mungkin kita bisa melanjutkan pertanyaan tadi, eh, yaitu latar belakang Bu Vina, kayak gimana ya, awal Bu Vina tertarik sama dunia teknologi ini. Ya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat, Ibu Prof Riri Amin. dan keluarga Amin. sehat, Deandro dan keluarga, mama, papa, adik, kakak sehat-sehat semuanya juga, adik-adik, anak-anak, adik-adik deh, cuma adik-adik semua dan keluarganya sehat-sehat ya. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih udah diundang. Aduh, masya Allah deh kalau apa sih prestasinya ya begini-begini aja, tapi alhamdulillah mungkin ada sesuatu yang bisa di-share. Oke, mungkin mulai dulu deh awal kenapa masuk elektro UI, mungkin itu dulu. Jadi saya uh, masuk lulus SMA dulu, waktu dulu masih SMA. Sekarang namanya apa? SMA apa SMU? Nggak tahu, udah berubah-berubah. Jadi saya lulus SMA itu dari SMA 1 Padang, 100% orang Padang, masuk elektro UI tahun 95. Nah, itu
lucu sih kalau zaman dulu ya kan kita nggak terlalu banyak dapat gambaran kuliah itu seperti apa, nanti kerja seperti apa itu nggak ada. Jadi itu biasanya tuh kalau nggak sepupu ada di sini, kamu masuk di sini atau gitu-gitu deh. Jadi waktu lulus SMA itu belum ada gambaran, pengennya itu maunya ke Bandung pasti tuh. Orang Bukit Tinggi, orang Padang tuh maunya Bandung karena Jakarta itu menurut kita apa ya, lebih karena metropolitan jadi ada rasa nervous juga untuk masuk di Jakarta. Tapi kalau Bandung selain karena memang tujuannya ITB, kota Bandung itu lebih mirip-mirip gitu dengan situasi di Padang dan di Bukit Tinggi. Jadi pasti semuanya pikirannya mau ke ITB. Kalau yang anak fisika kan dulu jurusannya fisika, biologi sama sos. Jadi yang anak-anak fisika itu rata-rata itu maunya masuk ITB ke Bandung. Jadi saya jurusan karena cewek terus maunya memang ke Bandung tapi nggak mau yang terlalu teknik gitu. Jadi maunya pasti teknik industri gitu. Jadi yaudah teknik komputer kayaknya kejauhan gitu kalau masuk itu informatika ITB. Terus jadi oke, masuk teknik industri tanpa mengurangi rasa hormat sama yang teknik industri ITB ya. Tapi memang maksudnya dibanding IF kayaknya teknik industri. Jadi itu pilihan pertama, teknik industri ITB. Yang kedua, kata mama elektro aja, elektro UI. Karena ada sepupu yang angkatan 94 di UI. Jadi ya udah ikut advice-nya mama masuk yang pilihan kedua. Jadi UMPTN waktu itu. Jadi ada 3 pilihan. Namanya IPC. Jadi boleh pilih 2 IPA, yang jurusan IPA yang berkaitan dengan IPA dan 1 sosial. Jadi yang ketiganya jurusan ekonomi Unpad kalau nggak salah. Jadi memang ini satu nih yang saya ingin ke adik-adik, bahwa apa yang dinasihatin ibu itu justru yang biasanya terrealisasi. Jadi memang jangan pernah bilang apa gitu ke ibu karena memang apa yang beliau bilang itu biasanya terkabul. Ya jadi akhirnya memang yang terkabul itu UI gitu, elektro UI. Jadi ya waktu itu oke, kita ke Depok. Itu pertama kali merantau jauh dari mama dan papa. Belum ada gambaran elektro seperti apa sih gitu. Jadi ya itu sih awalnya kenapa masuk elektro. Nggak ada tuh searching zaman dulu, nggak ada internet kan. Yang penting ada sepupu di sana angkatan 94 elektro juga, nanti bisa tanya-tanya tuh ke sepupu. Ya itu sih awalnya. Tapi memang latar belakangnya fisika sih waktu itu. Nah, jadi masuk elektro UI 95, terus kan zaman dulu ada Mabim, ketemu sama Ibu Prof Riri, waktu itu Bu Prof Riri masih dosen muda, kayaknya Ibu Prof Riri ngajar kita di 95 itu tahun pertama, jadi kita manggil Ibu Prof, jadi antara Ibu atau Uni, karena kebetulan Ibu Prof sepupu dari teman satu angkatan namanya Ismet, sekarang Ismet di mana, di Bukaka. Ya jadi jadi Ismet manggilnya Uni Riri, jadi kita ya manggil Ibu Riri dong walaupun Uni juga gitu. Terus ya itu 95, ada Mabim, waktu itu Mabimnya berkesan. Jadi setelah Mabim, jadi awal-awalnya sebelum Mabim itu rada-rada gimana ya, pengennya tetap masuk ITB gitu, pokoknya tahun depan harus nyoba. Tapi setelah Mabim datang Kersos terutama, waktu itu kerja sosial di Pulau Tidung. Setelah Kersos di Pulau Tidung bareng-bareng semakin lama-lama makin cinta gitu sama elektro. Jadi setelah Kersos bulan November pada Desember 95 itu nggak ada pikiran lagi, nggak maunya terus aja di elektro gitu. Udah dapat teman-teman, sahabat-sahabat gitu kan, terus udah nggak ada lagi pikiran mau ke ITB. Lanjut, apalagi nggak tahu kalau sekarang ya, apalagi udah ngelewatin rangkaian distrik 1. Jadi waktu itu pelajaran yang paling ditakutkan namanya rangkaian distrik 1, RL1. Jadi saya cukup kerja keras itu untuk RL1. RL1-nya alhamdulillah dapat A, sementara yang lainnya senior-senior bilang kan pada takut. Nah, setelah RL1 dapat A, Kersos, ngelewatin Kersos bareng teman-teman, semuanya berkesan. Setelah itu nggak ada lagi mau ke ITB, mau lanjut ke UI aja. Lanjutin di elektro, nggak UMPTN lagi. Terus apalagi ya? Oh ya itu. Terus alhamdulillah bisa lulus di elektro 7 semester. Jadi 98 Desember itu udah sidang. Waktu itu subjeknya telekomunikasi. Terus, nah sayangnya 98 mungkin kalau udah belum pada lahir sih, tapi mungkin udah pernah dengar. 98 itu lagi Krismon.
politik di Indonesia nggak stabil karena waktu itu lagi reformasi kan. Kebetulan saya juga waktu itu ikut demo di MPR tahun bulan Mei 98 untuk ya itulah udah tahu kan semuanya. Jadi Presiden Soeharto pada saat itu karena mahasiswa demo ribuan di MPR nginep. Kalau yang lain 2 hari, saya semalam doang, tapi itu juga udah bikin orang tua saya khawatir di Padang nih. Soalnya beberapa hari, seminggu sebelumnya kan kejadian di Trisakti kan yang bikin kerusuhan waktu itu. Ya itu sedikit sejarah, pasti pada belum lahir sih. Terus ya itu karena politik di Indonesia kurang stabil, ekonomi dunia waktu itu slow down, Krismon pas lulus nggak dapat kerja. Jadi kata orang tua, ya udah lanjutin aja. Nah, lanjutinnya waktu itu sebenarnya dapat beasiswa Panasonic ke Jepang, tapi saya ada kendala di bahasanya gitu. Saya kurang tertarik belajar bahasanya sayangnya, jadinya akhirnya mengundurkan diri dari Panasonic Scholarship. Jadi nggak jadi ke Jepang, akhirnya ngelanjutin ke ITB. Nah, ya itu jadi ITB ngelanjutin di sistem informasi telekomunikasi. Pada saat itu karena baru lulus, jiwanya masih ideal banget deh. Pokoknya tetap mau di telekomunikasi, tetap mau di seluler karena waktu itu skripsinya untuk seluler. Tapi terus pada saat udah selesai nih semua mata kuliah di ITB jadi 3 semester, untuk S2-nya kan 4 semester harusnya kalau on time. Nah pas udah 3 semester itu di bulan Desember apa November 99, jadi join ITB 99. Nah, jadi tahun 2000 itu ada ada apa sih namanya Career Days di ITB. Nah, pas Career Days itu ada tuh macam-macam perusahaan, Accenture, Indosat, Schlumberger, banyak yang lain. Jadi terus waktu itu sebenarnya kan kuliah S2 belum selesai. Tapi terus udahlah coba aja nothing tulus. Jadi coba apply. Alhamdulillah diterima sih sebenarnya Indosat, si Schlumberger jadi field engineer sama Accenture. Tapi yang prosesnya yang paling cepat itu si Accenture bilang 2 kali interview dia udah bilang kamu diterima. Sementara waktu itu saya masih idealisnya pengen masuk Indosat gitu, karena masih ada hubungannya kan dengan jurusan. Ya tapi terus Indosat ujiannya banyak gitu. Ya ada inilah psikotes segala macam kayak ada 7 tahap. Sementara Accenture udah diterima dan disuruh langsung kerja waktu itu Desember 2000. Jadi ya akhirnya ya diterima aja gitu walaupun kuliahnya belum selesai. Ya itu dia karena sambil kerja di Accenture dan kuliah belum selesai walaupun kuliahnya udah cuma tesisnya belum. Ya akhirnya S2-nya rada keteteran sampai akhirnya dapet surat drop out dari ITB. Dibilang bahwa udah di semester 6, awal semester 6 dibilang kalau kamu tidak lulus dari semester ini kamu di drop out. Jadi seumur hidup baru sekali itu dapat surat dari sekolah yang beritanya kurang bagus. Ya harusnya itu dibingkai sih, tapi nggak tahu suratnya sekarang kemana. Ya itu, jadinya akhirnya alhamdulillah orang tua bilang kepake nggak kepake ilmunya harus lulus. Ya jadi waktu itu bolak-balik ke Bandung. Ya jadi itu sih mungkin kepanjangan backgroundnya. Jadi perkenalan dengan Accenture-nya awalnya di sana karena Career Days di ITB, jadi terus melamar pekerjaan dan langsung di-assign ke project. Maaf ya kalau kepanjangan. Enggak, Bu, Jadi enggak, Bu. intinya memang sekali lagi nih, memang hidup itu penuh misteri ya, walaupun kita maunya idealisnya pengen ke sini, tapi ya akhirnya jalan Allah bilang bahwa oh kamu jangan terlalu optimis dengan itu. Ya awalnya misalnya itu ITB, terus oh pokoknya tahun depan mau UMPTN lagi, tapi ternyata pas ikut Mabim, Kersos segala macam itu malah jatuh cinta gitu, bener-bener nggak pengen ninggalin UI. Terus begitu mau lulus maunya masuk Indosat atau yang seluler gitu, yang Indosat atau Telkomsel. Ternyata jalannya lain. Ya itu Accenture sih yang memperkenalkan ke SAP. Baik, Bu Vina. Terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu. Keren banget ya, Bu, pengalamannya ya, Bu, dari awal pertama kali masuk kuliah sampai
keterima di beberapa perusahaan juga ya Bu, dan akhirnya milih Accenture karena itu jadi perusahaan yang pertama yang ngasih offer ke Luvina. Oke Bu, terima kasih Bu. Mungkin selanjutnya aku penasaran nih Bu terkait kayak pengalaman Ibu selama masa kuliah nih Bu, terutama kayak di UI mungkin yang membentuk kayak cara berpikir Ibu sekarang gitu, cara berpikir profesional Ibu itu ada nggak Bu? Kayak yang berkesan banget selama masa kuliah. Eh, jadi untuk masuk Accenture misalnya itu kan sebenarnya kenapa mereka rekrut ITB atau lulusan UI engineering itu karena mereka perusahaan-perusahaan consulting Big Five itu tahu bahwa kita yang latar belakangnya engineer itu mindsetnya cara berpikirnya lebih terstruktur. Nah jadi itu dan mungkin karena anak ITB, anak UI udah tahu cara masuknya susah, jadi mungkin mereka udah tahu oh ini pinter-pinter. Dan untuk kerja di consulting firms yang diperlukan adalah cepat belajar itu. Nah, jadi modalnya memang sih kalau udah masuk UI dan maksudnya udah tahu bahwa kita harus kompetitif seperti SKL, IP-nya harus tinggi segala macam, harus ikut segala macam ekstrakurikuler karena memang itu yang dulu kita berlomba-lomba memperpanjang CV gitu sebelum lulus. Jadi ikut panitia itu, ikut panitia ini, membantu di lab, jadi asisten, jadi ngajarin adik-adik kelas misalnya kan. Nah itu jadi modal gitu karena pas kita baru masuk baru lulus kan benar-benar nggak ada experience kan selain nilai akademis sama ekstra kurikulum VT itu. Nah perusahaan-perusahaan sih membandingkan itu kalau IP-nya udah tinggi dan ada beberapa orang yang IP-nya sama-sama bagus, nah mereka terus lihat oh siapa yang lebih aktif gitu, yang bisa balance antara non akademis sama akademis. Nah jadi memang itu sih yang membantu selama wawancara pas awal-awal belum pas pertama kali masuk sebagai fresh graduate itu jadi modal. Jadi itu di satu sisi bagaimana memperkaya CV kita. Jadi nggak hanya akademis karena non akademis itu paling penting gitu. Karena kalau ada dua orang yang IP-nya sama, yang satu biasa-biasa aja dari sisi non akademis, tapi yang satu benar-benar sibuk gitu. Nah, pasti perusahaan lebih memilih yang itu. Dan selama wawancara itu akan kelihatan gitu. Mereka pasti nanya. Jadi itu saran saya pertama karena dan yang kedua mungkin kalau bisa working experience kalau pas bulan Juni Juli gitu kan lama tuh liburnya. Nah itu sebaiknya ngambil internship gitu. Nggak tahu kalau di Indonesia apa bisa atau enggak gitu. Tapi ini sebagai contoh anak saya yang nomor 2 misalnya. Yang nomor 2 masih dia di British School di sini. Jadi dia A level sekarang year 13. Jadi dia tahun ini bulan Juni insya Allah lulusannya. Nah itu karena dia sampai sekarang pengen tetap masuk kedokteran. Jadi dia udah working experience gitu walaupun masih SMA. Jadi waktu di Indonesia kebetulan kedua kakak saya dokter, jadi yang satu di Bandung, yang satu di Bekasi gitu. Jadi dia bisa gitu 2 minggu ikut yang kakak saya yang di Bandung ke rumah sakit, yang 2 minggu lagi yang di puskesmas di Bekasi. Jadi gitu working experience. Nah mungkin itu bisa juga gitu nanti misalnya mau kemana Deandro misalnya mau fokusnya kemana. Nah bisa di perusahaan itu misalnya nggak usah lama-lama deh 2 minggu aja karena kan kalau perusahaan bingung juga kali ya kalau belum lulus diapain. Jadi setidaknya mengetahui orang kerja itu seperti apa. Nggak cuma pekerjaannya sih, tapi juga behaviornya. Bagaimana secara bersikap secara profesional, nge-reply email profesional seperti apa, berpakaian profesional seperti apa, komunikasi dengan kolega itu jadi bisa diperhatiin. Nah, ya itu sih saran saya. Nah, jadi selama waktu itu kuliah, saya sih fokusnya memang akademis, tentu itu yang paling utama. Yang kedua itu berlomba-lomba memperpanjang CV. Jadi kalau ada temen yang jadi panitia itu, oh pengen juga. Jadi biar CV-nya nggak lebih pendek dari teman saya itu ya. Jadi gitu sih. Nah Ya, tadi. itu modal untuk sebagai fresh graduate karena sekarang saya di
di perusahaan dan kalau disuruh interview fresh graduate gitu ya pasti milihnya yang selain IP tinggi ya terus kita lihat dia orang tergantung tentu tergantung ini ya tergantung pekerjaannya tapi kalau karena latar belakang saya consulting firm di Accenture jadi Accenture milihnya ya selain akademis karena udah ada GPA minimalnya berapa untuk apply sama itu aktivitas non akademisnya. Baik Bu Vina. Terima kasih Bu buat jawabannya Bu. Nggak tahu Eh, menjawab nggak? menjawab, Menjawab menjawab pertanyaan. Bu. Jadi pengalamannya tuh mostly nggak hanya berfokus di akademis aja yang aku tangkap ya Bu. Harus terus berfokus juga di non akademis juga dan perbanyak CV juga. Semangat untuk memperpanjang CV ya, banding-banding Iya, CV juga. kalau Iya, bisa berlembar-lembar. Kalau berlembar-lembar. dulu kan kalau harus di print out karena belum Hmm. belum biasa lah yang online zaman dulu. Hmm. Hmm. Jadi kalau bisa setebal mungkin kita harus di Betul. pos dulu dikirim lewat pos kan zaman dulu. Jadi kalau seandainya berat itu CV-nya berarti Banyak. berlembar-lembar. Oke, baik Bu. Jadi mungkin selanjutnya uh, tadi kita udah bicara mengenai pengalaman selama masa kuliah ya Bu. Selanjutnya mungkin kita penasaran nih Bu, kayak waktu pertama kali Ibu keterima di Accenture itu Bu Vina itu langsung bekerja sebagai seorang konsultan dan kalau misalnya langsung Bu, kira-kira bagaimana pengalaman kerja awal Ibu sebagai konsultan di perusahaan terkait Bu? Oh iya, jadi pas masuk Accenture nggak langsung jadi konsultan kan belum ada ilmu apa-apa nih. Hmm. Jadi pertama-tama biasanya tuh yang new joiner di Accenture misalnya tuh bantuin bikin proposal. Jadi kalau si consulting firm tersebut mau ikut tender atau segala macam, nah itu kan biasanya ada dokumentasi yang diminta sama si klien. Dokumentasi mungkin credentials atau pengalaman ya gitu deh sesuai dengan tendernya seperti apa. Nah, biasanya si new joiners atau new fresh graduate waktu itu kalau saya pribadi ikut bantu proposal-proposal mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya kalau zaman dulu kalau ikut tender tuh si kliennya yang buka tender tuh minta semua CV consultants yang mau di-assign ke project tersebut, ke klien tersebut nih. Kita bantuin rapiin format misalnya. Mulai dari yang simple, dari Word itu semua CV teman-teman yang mau di-assign ke project tersebut dirapiin, fontnya disamain, semuanya justify, ya gitu-gitu deh. Mulai dari yang hal simple-simple itu. Ngebantuin ngumpulin data misalnya, searching-searching. Kan soalnya waktu itu belum ada ilmu SAP-nya sama sekali. Nah, terus itu awalnya. Terus pas selain itu sebagai new joiner kita juga misalnya pas udah ada project nih satu di tahun pertama saya misalnya udah di-assign ke satu company, oil and gas company. Nah, belum ada ilmu SAP-nya kan, tapi terus ngebantuin tim yang change management misalnya, bantuin ngerapiin training presentation atau ngebantuin apa sih macam-macam tuh bikin jadwal training tim departemen ini kapan trainingnya. Jadi misalnya gitu waktu itu sih ini cerita aja. Jadi waktu itu project pertama itu SAP implementation di salah satu klien. Nah, jadi kan karena SAP implementation, jadi usersnya atau kliennya itu perlu dikasih training kan. Nah, jadi saya karena belum ada ilmu SAP-nya, jadi di-assign-nya ke change management team karena itu lebih pakai logika aja kan, belum terlalu SAP-nya. Jadi ngebantuin bikin schedule training, bantuin bikin PPT training, ya gitu-gitu. Jadi hal yang simple dulu. Kadang-kadang waktu itu mikir kan, aduh kok agak-agak sedih juga waktu itu karena saya lagi S2 nih lulusan UI jadi masih kayak apa sih kayak gengsinya tinggi kan UI S2 kok ngurusin Word gitu misalnya atau kok ngurusin PPT. Tapi ya sebenarnya karena itu nggak mungkin kan si perusahaan langsung assign sebagai SAP consultant itu dalam proses belajarnya gitu memang begitu prosesnya. Nah sambil bikin bahan training schedule itu jadi ngerti ada istilah-istilah baru di dunia pekerjaan yang jadi familiar gitu kan kalau di kampus nggak ada tuh sama sekali karena
nggak ada diajarin SAP kan waktu baik itu di ITB atau di UI karena jurusannya bukan itu gitu. Jadi sekalian belajar istilah-istilah SAP, istilah-istilah bisnis proses. Ya waktu itu masalah SAP HR, finance, jadi terekspos. Nah lama-lama waktu itu di tahun kedua mulai di-assign ngebantuin seorang konsultan. Jadi kalau di Accenture waktu itu nggak tahu sekarang. Level pertama tuh fresh graduate namanya analis. Kalau udah jadi analis 4 tahun biasanya rata-rata terus udah jadi konsultan. Nah jadi pas di project berikutnya di-assign ke project SAP support. Jadi kayak shadowing sama si konsultan yang udah berpengalaman. Jadi, nah di situ tuh belajar on the job training. Dan kebetulan waktu itu saya di-assign-nya untuk SAP Finance. Nangis memang, maksudnya karena belajar SAP nggak hanya seperti IT, nggak cuma kayak misalnya apa ya, kalau Windows atau programmer itu kan asal ngerti sintaksnya, asal ngerti logicsnya seperti apa, itu kan bisa langsung coding misalnya. Tapi kalau SAP Finance harus ngerti bisnis proses finance-nya juga. Harus ngerti accounting principles. Kan nggak mungkin terus kita, selain itu tentu SAP, tentu perlu SAP knowledge-nya juga gitu, configurations, ngerti sedikit ABAP, ya ABAP, ABAP itu program language-nya SAP, ngerti sedikit logiknya ABAP. Nah, jadi nggak gampang belajar SAP Finance. Belajar SAP is painful, tapi ya lama-lama kalau udah biasa itu kayak pilot aja sih, flying hours. Jadi semakin lama belajar SAP, semakin ini kalau kita ngomong fokus SAP ya, semakin lama belajar SAP, semakin kita track sendiri karena SAP itu nggak bisa pergi training terus balik-balik langsung ahli, nggak bisa. Itu benar-benar harus make your hands dirty gitu istilahnya. Jadi harus benar-benar harus benar-benar ingin sendiri investigate sendiri, explore sendiri. Itu untuk SAP-nya. Untuk finance ya harus belajar finance. Dan untuk share aja memang nangis sih saya waktu setahun pertama belajar SAP Finance karena ini SAP-nya lagi belajar, accounting-nya juga harus belajar, debit kredit. Jadi kalau invoice itu vendor selalu di sisi kredit, kalau account receivable customer di sisi debit, ya gitu-gitu deh. Jadi waktu itu sempat ini juga, aduh harusnya masuk ekonomi, masuk accounting. Tapi anyway itu benar-benar semuanya kalau dibilang kerja itu gampang, masuk kerja enggak. Jadi terutama kalau kita kerjanya nggak sesuai dengan latar belakang ya, kayak saya itu benar-benar lompat gitu. Tapi cara berpikirnya kepake gitu, cara berpikir terstrukturnya, logikanya gitu, cara bikin algoritmanya itu membantu banget. Nah, tapi ya itu sih menurut saya kalau memang nanti ada adik-adik di sini yang mau masuk ke SAP, belajarnya itu sebagai heads up aja, itu nggak cuma belajar IT-nya, tapi juga harus belajar bisnis prosesnya. Dan painful, iya, tapi insya Allah ada rewardnya gitu, at the end of the day, gitu. Karena katanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi kalau seandainya memang ada gitu yang adik-adik di sini yang pengennya belajar SAP, learning SAP is not easy. It's something painful. It's just that if you focus on that, jadi itu bisa gitu, bukan nggak bisa. Dan saya buktinya gitu ya dari elektro, telekomunikasi, seluler fokusnya tesis dan skripsi, tiba-tiba istilahnya di push, didorong, apa sih istilahnya, aduh lupa saya, pokoknya dijorokin ke SAP Finance. Ya, jadi ya mungkin kalau ada yang belajar SAP mungkin bisa mulai belajar dari sekarang, kan banyak materialnya di internet. Kalau sekarang mah gampang, tinggal Google kan, terus ada YouTube lah, ada AI segala macam, jadi bisa sambil belajar. Kalau zaman dulu ya agak susah sih. Dan memang nanti kalau di dunia kerja punya buddy itu penting, buddy. Jadi teman yang udah senior, yang udah duluan kerja, yang membimbing kita gitu, yang benar-benar guide kita untuk belajar hal tersebut gitu, yang difokusin kantor.
Ya, jadi gitu sih awal-awal di Accenture. Jadi mulai dari yang simpel-simpel dulu tugasnya, terus assign ke project, shadowing senior consultant yang udah lama di sana sambil belajar. Dan satu lagi mungkin ini kalau ini anak-anak teknik udah biasa. Kita jadi apa yang dikasih apa si senior konsultan ke saya itu ada sebagai garis besar gitu. Tapi jangan terima itu aja. Jadi kayak dosen kan, kalau dosen nggak ngebimbing kita satu persatu, cara garis besarnya kita dikasih materialnya, tapi setelah itu kita harus belajar. Nah itu SAP juga sama, kalau memang nanti ada yang mau masuk SAP, jadi si training oke, kalau memang ikut training, terus senior ada yang coach ya, tapi selain itu harus belajar yang tadi saya bilang di awal, make your hands dirty gitu, jangan terima aja apa yang dikasih gitu, harus crack bener, crack the system. Oke, baik Bu Vina. Eh, wah Bu, cukup ini ya Bu, cukup kayak kompleks juga kayak ternyata SAP itu industrinya nggak hanya sebatas di IT-nya aja, tapi juga mencakup pengetahuan-pengetahuan lain yang di sisi ekonominya juga yang itu perlu waktu ya Bu untuk memahaminya juga dan perlu fokus juga yang lebih gitu. Terutama bisnis proses sih. Jadi Bisnis kalau proses. SAP banyak modulnya, ada finance, ada Hmm. MM, ada HR, ada payroll. Nah kan kalau seandainya latar belakangnya teknik, Hmm. nggak belajar bisnis proses. Hmm. Hmm. Proses industri kayaknya nggak cuma teknik deh. S1 mungkin lebih ke akademis, tapi kita nggak diajarin. Misalnya ya, apa yang saya Hmm. maksud dengan bisnis proses supaya lebih bisa apa ngebayangin apa maksud saya. Jadi misalnya kalau di perusahaan yang proses yang berkaitan dengan finance deh kan, kalau sebuah perusahaan ingin membeli sebuah material misalnya kan, ini nggak ada dijelasin di kampus. Jadi kita harus tahu tuh bisnis proses supply chain-nya seperti apa. Jadi biasanya si company tersebut bikin kontrak dulu dengan kalau misalnya material yang mau dibeli itu dalam jumlah besar dan diperlukan dalam jangka waktu yang lama, misalnya untuk oil and gas industri kan itu belanjanya nggak cuma 1.000-2.000 dolar, mereka bicara tentang millions gitu kan, untuk masalah eksplorasi sama produksi minyaknya. Nah, jadi ya kebetulan saya ya mungkin kenapa saya ngomong begini karena kebetulan dari awal di Accenture clients-nya itu selalu di oil and gas industry. Jadi saya benar-benar terfokus, bukan tanpa disengaja sih, maksudnya nggak purposely pengen itu, tapi karena ya itu di jalan karirnya seperti itu. Jadi pas di Accenture di assign ke oil and gas company di Jakarta ya awalnya di SAP Finance, terus setelah itu ke oil and gas company lagi, terus setelah 7 jadi rata apa mayoritas klien saya selama di Accenture itu oil and gas company. Nah, karena itu kebetulan waktu itu di Indonesia ada Shell Malaysia, dia rekrut gitu SAP finance consultant yang punya latar belakang yang kurang lebih seperti itu. Mereka rekrutnya waktu itu ke Jakarta, itu datangnya tahun 2006. Dan kebetulan alhamdulillah CV saya sesuai banget dengan yang mereka mau. Jadi dan karena latar belakang oil and gas bisnis prosesnya udah tahu, jadi mereka terima gitu waktu itu ke Miri. Nah jadi yang masalah bisnis proses ini nggak ada diajarin di kampus. Nah, mungkin kalau sekarang belum lulus kan, jadi kalau memang nanti niatnya mau masuk SAP bisa bisa lihat dari sekarang sih, kalau finance itu apa aja sih yang diperlukan, kalau material apa aja sih yang diperlukan. Nah jadi balik lagi bisnis proses yang saya maksud, misalnya secara garis besar kalau sebuah company mau beli sesuatu dalam jumlah besar, biasanya si company tersebut bikin kontrak gitu dengan vendor yang misalnya yang gampang aja, mau beli groceries misalnya. Nah, terus dia bikin kontrak sama di Indonesia apa sih, Transmarket atau Carrefour lah zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada. Nah jadi bikin kontrak dulu sama si vendor tersebut, Carrefour misalnya, si Carrefour janji sesuai dengan kontrak ini mau kirim beras ke company ini setiap bulan 1 ton misalnya. Nah itu pas itu agreementnya gitu di kontraknya, nanti si berasnya dikirim
di company ini akan validate bahwa oke, berasnya udah diterima, itu namanya good receipt. Nanti kalau seandainya berasnya udah diterima, si Carrefour-nya bisa kirim invoice atau ngebill gitu ya untuk minta duitnya. Nanti setelah invoice-nya diterima, si company ini harus bayarnya itu nggak mungkin bayar cash kan. Kalau kita ngomong perusahaan gede pasti sehari itu bisa ada 500-an invoice, jadi itu semuanya udah otomatis bayarnya lewat di proses di SAP, terus interface sama bank segala macam. Jadi kayak gitu tuh bisnis prosesnya, alurnya. Nah itu yang harus dipelajari juga kalau seandainya nanti ada yang masuk SAP. Saya fokus karena memang lebih dari 20 tahun di SAP ya, jadi cuma bisa share-nya SAP. Ya, jadi nggak tahu nih di sini ada nggak yang tertarik sama SAP? Kalau teman-teman sih bilang terus terang saya memang lost gitu kan, tersesat karena jurusannya adalah elektrotelekomunikasi, tapi sekarang di SAP Finance perusahaannya oil and gas pula, itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan latar belakang akademis. Tapi ya teman-teman bilang you get lost on the right track. Jadi ya itu asal profesional aja sih intinya. Apalagi sekarang, kalau zaman dulu, zaman orang tua kita mungkin tahun 70-an gitu, atau 80-an harus jadi dokter, harus jadi insinyur, harus jadi guru, harus jadi apalagi si pilot, polisi. Tapi kalau sekarang banyak banget kesempatan, bahkan jadi bisnismen juga kan membuka lapangan kerja. Jadi udah banyak deh, udah banyak kesempatan. Tapi kalau ada yang mau jadi SAP consultant ya masukan yang perlu saya yang perlu saya fokusin sih harus belajar sendiri tuh, belajar mandiri, harus crack the system. Training iya harus sebagai kayak dosen yang ngajarin kan, sebagai kasih basicnya, tapi untuk tahu dalam-dalamnya itu harus belajar sendiri. Oke, baik Bu. Sangat insightful sekali Bu Vina ya. Dan terima kasih banyak Bu atas jawabannya Ya, juga. sama-sama. Berikutnya tuh saya penasaran juga terkait ini, budaya kerja Bu. Jadi dari yang Bu Vina rasakan selama Bu Vina berkarir ini, eh, Bu Vina apa merasa adanya suatu perbedaan budaya kerja Bu? Misalnya kayak di Accenture sama di Shell, terus kemudian sama yang di sekarang itu ada perbedaan budaya kerjanya dan apa gitu bedanya? Oh iya, kalau Accenture consulting firm, nggak cuma di Accenture, tapi kalau di consulting firm pasti memang lebih workload-nya lebih tinggi. Tapi kalau menurut saya Accenture itu kayak sekolah sih. Saya banyak belajar dari Accenture. Jadi kita yang biasanya yang udah lama di Accenture, jadi istilahnya yang grow up di Accenture, itu begitu resign, pindah dari Accenture, kita bilang we graduate from Accenture. Karena di consulting firm kita belajar nggak cuma SAP atau hal-hal yang lain, tapi juga bagaimana bersikap, karena harus profesional kan, klien udah bayar gitu mahal kan. Gimana kita bersikap profesional, nggak cuma ke rekan kerja tapi ke klien terutama. Terus ya itu cara berkomunikasi, berpakaian yang rapi, ya intinya gitu, itu untuk cara profesionalnya. Terus yang kedua karena kompetisinya tinggi ya, kita harus jaga nama baik company supaya kalau seandainya nanti ada tender, karena konsultannya semuanya profesional, si klien-klien yang lain juga tertarik. Jadi itu jaga nama baik perusahaan. Nah kalau dari nggak cuma di consulting firm aja, ini untuk jaga nama baik company yang udah hire kita, itu pasti dimanapun, mau jadi guru, mau jadi apa, semuanya gitu kan. Tapi kalau dibandingkan sebagai user atau end user yang di company, consulting firm itu workload-nya lebih tinggi. Ekspektasi klien kita itu tinggi, apalagi kalau Big Five consulting firms itu kan rate-nya mahal. Jadi mereka pasti ekspektasinya tinggi gitu ke si consultants yang di-assign ke project tersebut.
Jadi kalau dulu sih saya waktu Accenture Jakarta, pas lagi di project itu memang pergi pagi pulang malam sih. Apalagi rumahnya di Bekasi kan waktu itu. Nah, terus kliennya rata-rata kan pasti di Sudirman. Nah, itu kalau dari Bekasi itu kalau berangkatnya telat aja dikit, itu pasti kena macet kan. Jadi pagi subuh-subuh tuh udah harus pulang, harus berangkat. Nah, terus malamnya selain karena kerjaannya juga banyak dan menghindari macet, jadi pulangnya juga malam gitu. Jadi ketemu keluarga itu pas weekend doang kali ya. Apalagi waktu waktu kalau di Accenture pas anak pertama masih masih bayi gitu, itu ketemunya dia benar-benar Sabtu dan Minggu gitu. Tiba-tiba dia udah gede aja. Jadi kalau ya itu disiapin mentalnya ya kalau memang tapi banyak belajar. Saya banyak belajar di Accenture. Saya ilmu yang didapat itu Masya Allah banyak deh kalau di Accenture. Eh, eh, lulus lulus apa selesai di Accenture itu em, kayak ada satu modal gitu yang kayak kayak lulus UI aja, lulus UI, lulus ITB itu ada satu modal. Nah, lulus lulus consulting firm itu maksudnya resign dari Accenture itu kayak ada hal lain yang jadi nilai tambah gitu untuk apply ke perusahaan yang lain. Nah, setelah dari Accenture kan pindah ke Malaysia sebagai business process analyst untuk SAP Finance. Itu jadi kotanya itu Miri itu kayak apa ya? Mungkin Balikpapan ya. Jadi lebih slow living kalau dibanding Jakarta. Nah, selain itu saya juga tugasnya kan udah kayak end user bukan konsultan. Jadi eh, lebih manageable lah kalau dari sisi apa waktu kerja segala macam. Terus ya itu um, uh, karena sebelumnya udah biasa di Accenture dengan ritme kerja yang harus cepat, jadi ya lebih gampang beradaptasi ketika pindah ke end user sebagai berada di sisi klien gitu. Ya gitu. Kalau ada yang tertarik masuk consulting firm, segala segala sesuatu itu pasti ada apa ya balance ya. Ilmu yang didapat banyak, tapi ya di hal yang lain memang ada yang harus dikorbankan gitu. Kita mungkin waktunya harus dikorbanin gitu, lebih banyak waktu di kantor daripada waktu di rumah selama weekdays. Tapi ya memang ilmunya banyak banget gitu, nggak hanya dari sisi skillnya aja, technical skill, tapi dari sisi profesionalitasnya juga. Oke. Baik Bu, mungkin next yang saya penasaran itu adalah terkait dari proses bisnis Bu. Jadi kan Bu Vina ini kurang lebih udah 20 tahun berkarir di bidang SAP Finance ini. Dan dari awal Ibu masuk sampai saat ini Bu, apakah proses bisnis ini itu mengalami semacam perubahan gitu Bu? Atau dia tetap sama ya Bu? Kayak ada something yang change kah di proses bisnis ini? Ya jadi karena saya lagi-lagi mayoritas kliennya dulu di oil and gas company, terus habis itu kerja di Shell, Shell juga oil and gas company, terus sempat ke Accenture Malaysia sebentar 1,5 tahun. Nah itu kliennya 1,5 tahun itu di mining, BHP Billiton, tapi ya mining sama oil and gas mirip-mirip. Terus sekarang di PDO. Secara bisnis proses mirip mereka. Makanya kenapa kalau belajar SAP Finance misalnya untuk oil and gas itu akan lebih mudah kalau nanti kamu mau pindah ke oil and gas juga dibanding misalnya sekarang SAP Finance di oil and gas 15 tahun misalnya terus pindah ke SAP juga tapi mungkin retailer misalnya atau dealer mobil itu SAP-nya sama tapi bisnis prosesnya beda. Nah kalau kita ngomong tentang bisnis proses oil and gas mirip-mirip sih, nggak ada perubahan yang signifikan tapi tentu lama-lama makin ke sini misalnya kalau 20 tahun yang lalu ada invoice dari misalnya company X nih, si oil and gas company, dia terima invoice dari suppliersnya itu mungkin zaman dulu lewat hard copy, jadi si vendornya datengin ke kantornya ini invoice saya tolong dibayar. Nah kalau sekarang semuanya udah otomatis kan, jadi apalagi udah ada OCR yang optical apa
yang recognition, ya kan, optical character recognition, udah ada robotik, udah ada AI. Jadi pekerjaan manusia yang waktu itu input invoice-nya manual gitu, tetap sistemnya SAP, cuma waktu itu kalau ada apa-apa semuanya entry-nya manual, ada manusia yang enter datanya. Sekarang prosesnya tetap sama, tapi semuanya udah digital gitu. Jadi kalau di sini dimanapun lah sekarang pasti ke arah sana, digitalization sama kalau yang dari hard copy sekarang udah harus pakai elektronik gitu kan, semuanya pakai soft copy, pakai e-file segala macam. Jadi arahnya udah ke sana, digitalization. Nah sekarang apalagi SAP, nggak tahu mungkin udah pernah dengar, sekarang SAP sejak di 10 tahun terakhir itu kan udah versinya udah yang S/4HANA. Nah itu lebih apa ya, lebih sophisticated lagi gitu logicsnya. Kalau dibanding yang SAP yang 20 tahun yang lalu. Jadi S/4HANA udah kayak, kalau apa, handphonenya mungkin udah kayak iPhone yang terbaru gitu ya, semua udah digital, semuanya udah AI enabled. Jadi ya itu sih, jadi bisnis prosesnya sama, cuma gimana supaya menganalisis mengimplementasikan proses itu sekarang udah digital, semuanya udah digital, udah ada AI. Jadi itu mempermudah user sih, tapi di satu sisi akhirnya resource untuk yang manusianya itu jadi nggak diperlukan. Nah di sanalah kompetisi semakin tinggi gitu, karena kita nggak hanya berkompetisi dengan sesama temen, tapi juga berkompetisi dengan AI sekarang, dengan robot, dengan ya gitu. Jadi memang harus ada nilai tambah yang biar kita nggak tergerus zaman gitu istilahnya. Ya itu memang itu yang jadi tantangan zaman sekarang. Kalau saya mungkin ya itu, apalagi kayak Deandro dan teman-teman lulusnya mungkin insya Allah tahun depan ya. Nah itu pas tahun depan itu AI udah jalan, RPA, robotical process juga. Jadi itu gimana supaya kita nggak kalah. Kalau bisa ya jadilah orang yang mendevelop AI tersebut gitu. Karena di S/4HANA juga dia punya ada AI-nya sendiri, ada Jules namanya ya. Terus ada yang jadi kalau sebagai user sih lebih gampang, karena kalau ada error segala macam nggak perlu call support lagi, dia tinggal tanya aja ke si AI. Kayak kalau kita sekarang kan kalau di Google ada AI mode-nya. Jadi memang itu harus harus kreatif, harus nggak cuma skillful, tapi harus ada nilai tambah, karena kompetisi semakin tinggi. Bukan nakut-nakutin, tapi ya itulah faktanya. Ya, jadi itu sih Diandro. Jadi secara bisnis proses sih nggak terlalu berubah, karena misalnya kalau dari sisi finance, yang invoice-nya dari vendor ya tetap harus dibayar. Tapi kalau dulu invoice-nya di enter secara manual, sekarang sih misalnya gitu ya, ada karena ada OCR, ada segala macam, si vendornya tinggal kirim email PDF file, nanti si company ini dengan OCR tersebut ya tinggal si OCR-nya baca PDF file langsung, oh tahu ini amount-nya segini, tagihannya dari si vendor ini, terus langsung ini ke SAP, nanti SAP tahu, oh ini invoice ini tenggat waktu harus dibayar tanggal segini. Nah pas itu dia udah tahu tuh, pas tanggal segitu langsung ada instruksi ke bank. Jadi semuanya udah interface, si instruksi ke bank lewat interface, si banknya tahu, oh saya harus bayar ke si vendor ini dari company A sejumlah segini, vendornya banknya ini. Jadi semuanya udah nggak otomatis lagi. Kalau zaman dulu pasti ada kayak surat perintah ke bank, tolong bayar si vendor ini dengan jumlahnya $1.000 misalnya, tolong transfer ke nomor banknya. Sekarang udah nggak ada begitu-begitu. Ya, jadi prosesnya tetap, tapi semuanya sekarang udah lewat digitalization. Ya, udah otomatis lah istilahnya. Nah itu anak komputer lah ini, kalau dari teknik komputer ya pasti udah ini, oh oke, harus bikin ini gebrakan atau logiknya harus gitu. Oke, baik Bu Vina. Dan gak kerasnya Bu, kurang lebih udah 1 jaman kita ngobrol-ngobrol Selesai. bareng.
Iya. Jadi eh, mungkin kita bakal coba buka sesi Q&A ya Bu buat penanya-penanya dari eh, teman-teman yang lain nih yang ingin bertanya atau mungkin tertarik terkait dunia finance atau SAP ini dan mau nanya ke Bu Vina. Mungkin boleh langsung aja raise hand atau mungkin teman-teman bisa langsung speak up aja atau kalau misalnya malu-malu teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti bakal aku bacain pertanyaannya. Ya nggak Iya, usah malu-malu. iya guys, santai saja guys. Bu Vina baik banget soalnya. Ini dapat insight yang banyak banget di hari ini nih. Terima kasih banyak, Bu. Iya, kalau kalau jadi mahasiswa sih intinya sekarang belajar yang rajin, IP Hmm, tinggi itu wajib. hmm, Ya itu terus kalau dapat internship bagus, bagus banget itu. Nggak usah yang rumit-rumit atau nggak usah lama-lama. Terus ikut kepanitiaan, jadi asisten lab. Pokoknya di sana tuh sekarang kompetisinya fokusnya di sana. oke. Mbak. Gimana nanti takdir membawa Hmm, itu urusan nanti. Kita kontrol apa yang bisa kita kontrol sekarang itu ya belajar lagi, di ambil kesempatan working experience dan nambahin non academic activities. Bener nggak oke. ya kan kalau kalau kita udah ngelewatin ini memang faktor X itu ada gitu, Hmm, tapi yang bisa kita kontrol itu yang harus kita maksimalkan. Ayo, siapa lagi? Ada nggak yang bertanya? baik, Bu. Oh, mungkin ada yang nanya, kenapa bisa sampai ke ini, ke Hmm, gimana caranya untuk bisa sampai ke luar negeri misalnya? hmm. Ada nggak? Ada yang Ya, mungkin teman-teman ada yang mau nanya? triksnya apa, tips and tricks gimana Oke. kalau mau kerja dari di luar Indonesia? Kan sekarang katanya apa sih, kabur aja dulu. Bu, aku mau nanya Bu, tapi kayaknya bukan Ya. tentang itu. Oh iya, oke, silahkan. Aku pengen nanya sebenarnya lebih ke arah, oh ya perkenalan dulu, aku Dava Saira Firdaus ya Bu. Aku teman seangkatannya Diandro sebenarnya. Tapi di sini sebagai ya penonton aja. Aku pengen nanya terkait lingkungan dalam artian kan Bu Vina nih uh, lingkungannya yang ketika di Accenture itu tuh benar-benar berkutik di SAP and Finance ya. Nah, aku pengen tahu tuh kayak di sana ada nggak banyak, setidaknya di zaman ibu dulu, orang yang kayak ibu gitu. Jadi kayak sebenarnya dari teknik gitu. Instead of, uh, apa ya, misalkan kayak mungkin kalau aku anggapnya tuh jurusan untuk anak-anak SIP and Finance kalau di UI itu mungkin misalkan di FEB gitu ya, Business and Management gitu. Nah itu kalau di sana gimana Bu? Oh iya, jadi kalau ngomongin Accenture di zaman saya ya, nggak tahu kalau yang sekarang seperti apa. Ya jadi memang waktu itu buka lowongannya itu waktu ada career di ITB itu memang bilang bahwa yang direkrut, yang dicari waktu itu adalah lulusan ITB dan UI dan ada minimal GPA-nya 3 waktu itu. Nah, dan sudah pasti kalau anak ITB, anak UI eh, di teknik ya, maksudnya teknik UI itu kan nggak ada latar belakang ekonomi atau nggak ada latar belakang supply chain management atau nggak ada latar belakang HR atau nggak ada latar belakang plan maintenance. Itu yang barusan saya sebutin itu nama-nama modul di SCP. Tapi yang dicari sama consulting firms adalah cara kita berpikir. Kecuali kalau masuk misalnya PwC yang akuntan publik ya, itu beda lagi. Itu memang pasti harus punya latar belakang ekonomi accounting. Tapi kalau yang consulting firms, kalau sebagai konsultan sih sebenarnya yang diperlukan itu kan memang pengalaman kita yang kita bisa share sama klien. Nah, untuk jadi pas kita fresh graduate kan kita belum punya pengalaman. Jadi gimana si consulting firms seleksi siapa yang mau direkrut itu adalah yang tadi itu dari universitasnya, lulusan mana, pasti lihat IP dulu sama lagi-lagi CV-nya tadi.
Nah, terus pas ketemu teman-teman di Accenture yang sesama fresh graduate itu jurusannya macam-macam. Ada yang teknik industri, ada yang teknik perminyakan, ada yang elektro, macam-macam. Ada yang waktu itu ya dari berbagai macam jurusan yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan SAP. Kalau rata-rata waktu itu kan juga zaman SAP implementation ya. Jadi kita belajar SAP bareng-bareng dengan modul yang berbeda. Nah itu nggak ada sama sekali kita yang anak-anak baru itu yang latar belakangnya itu gitu. Tapi karena si consulting firm udah seleksinya berdasarkan universitas tertentu dengan IP tertentu, kan asumsinya bahwa jika lulusan UI ITB IP-nya lebih dari 3 itu pasti rajin belajar, ya kan? Cepet nangkep lah istilahnya. Nah jadi itu sih yang karena selama kita di consulting firm harus cepat belajar gitu, harus cepat belajar karena kan kita juga ada setiap tahun kan kalau di perusahaan ada kayak performance review yang nentuin bahwa kita kena dipromote atau naik gaji gitu misalnya kan berapa persen. Nah itu juga kita dinilainya dari sana. Jadi kita pun harus cepat belajar supaya performance kita bagus, kinerjanya bagus dan nentuin promote dipromosi atau enggak. Nah, jadi ya untuk menjawab pertanyaannya Dava, untuk belajar finance, kalau kita sebagai konsultan yang untuk SAP Finance, selama awal-awal itu yang penting adalah tahu dasar prinsip dasarnya accounting. Karena menurut saya untuk belajar SAP itu, apalagi SAP Finance misalnya ya, itu nggak perlu anak finance sih. Anak komputer juga bisa, tapi ya memang harus catch up gitu, harus belajar sendiri si accounting principle-nya. Makanya saya pas belajar SAP Finance nangis, makanya bukan yang happy itu stres juga gitu, karena harus berhadapan dengan klien yang kliennya orang finance, yang latar belakangnya akuntan gitu kan. Nah ini kita harus belajar SAP Finance, harus belajar accounting principles, dan harus kelihatan pinter di depan klien gitu kan, yang harus ngomongnya itu levelnya setidaknya harus mirip lah sama dia, udah tahu, jangan terus tanya invoice itu apa ya, jadi kan kliennya bingung, saya udah hire perusahaan kamu kok kamu invoice-nya nggak tahu, misalnya sesimpel itu. Jadi memang harus belajar sendiri, nggak latar belakangnya apa itu nggak terlalu signifikan selama memang harus mau belajar sendiri. Karena kalau lulusan ekonomi misalnya masuk SAP Finance, mungkin dia tahu accounting principles atau ilmu-ilmu dasar ekonominya. Tapi dia nggak kayak anak teknik nih, anak komputer yang udah tahu begini logika algoritmanya di belakangnya seperti ini gitu. Nah dia harus belajar dari sisi IT-nya. Nah kalau kita udah tahu algoritmanya, logikanya segala macam, kita hanya perlu belajar bisnis proses di modul tersebut. Jadi kalau mau masuk SAP Finance ya belajar, mau nggak mau harus belajar accounting principles. Kalau mau masuk supply chain management ya banyak itu ininya kan referensinya tentang ECM. Kalau mau di SAP HR lebih gampang karena HR mungkin HR SEM itu relatif lebih mudah untuk dipelajari karena itu pakai logika. Udah kebayang deh, misalnya supply chain itu dimulai dari kita beli barang, terus barangnya harus dibayar, terus kita harus kasih duit ke bank supaya bank bisa transfer ke si vendor. Tapi kalau finance, kalau belajar SAP Finance, nggak cuma belajar business proses finance-nya, tapi harus belajar accounting principles. Ya, jadi kalau sekarang banyaknya teman-teman nih dari teknik komputer, ya kalian semua berada di jalur yang tepat gitu ya. Nanti lagi-lagi itu nanti faktor X setelah lulus itu dan doa kedua orang tua, doa diri sendiri tentu juga itu sangat menentukan gitu. Jadi yang penting sekarang lagi-lagi belajar dapetin IP setinggi mungkin, panjangin CV sepanjang mungkin, dan yang paling penting ya itu juga sih mulai kalau pengen kerja di mana mulai tahu, mulai cari informasi perusahaan ini seperti apa, kalau saya apply sebagai role-nya X di perusahaan tersebut apa yang harus saya kerjakan, dan mungkin cari internship yang mirip-mirip
untuk pekerjaan yang mau dicapai. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Menjawab nggak, Dava, pertanyaannya? Jadi nggak harus itu sih. Jadi teman-teman yang waktu masih encer latar belakangnya beda-beda jurusannya. Jadi sama kayak yang orang dari elektro jadi finance, yang ada yang temennya dari elektro ITB jadi SCM, ada yang dari jurusan ada yang dari jurusan industri misalnya dia terus belajar ABAP. Nah, jadi itu udah pas sampai di dunia kerja udah, apalagi kalau di consulting firms udah beda-beda. Tapi kecuali kalau misalnya teknik elektro telekomunikasi terus lulus masuk Telkomsel, masuk Indosat, nah itu mungkin mirip-miripnya ilmunya yang kepake, setidaknya istilahnya yang dipelajari selama kuliah masih nyambung. Walaupun mungkin pas di sana nggak terlalu belajar integral 3 itu yang tidak wajar, mungkin nggak kepake. Tapi maksudnya kalau mungkin istilah-istilahnya ngerti lah, misalnya BTS-nya lah segala macem gitu ya, pasti udah langsung nyambung. Tapi ya kalau kalkulus nggak tahu Bu Rini, kalkulus kalau kecuali mau jadi researcher kali ya itu kepake. Tapi algoritma itu sih kita kalau yang latar belakangnya engineer itu ya kita beruntungnya itu kita diasah terus tuh pakai algoritma, cara berpikirnya terstruktur itu kan. Kalau anak engineer nggak bisa, nggak lompat gitu dari awal terus tiba-tiba langsung akhir aja, enggak. Kita ada kayak di tengah-tengah ada black box-nya gitu, yang black box-nya itu kita harus tahu tuh algoritma di dalam seperti apa. Itu membantu banget kalau mau belajar SAP. Oke, makasih banyak Bu. Jawabannya Ya, sangat menjawab dan sebenarnya sangat melebihi, jadi saya respect. terima kasih. Oke, makasih Dava buat pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ada juga yang mau bertanya. Ayo teman-teman, bagi yang mau. Oh, sambil nunggu nih, mungkin terus Hmm. kalau ada yang luar negeri pasti di pikirannya saya mayoritas nih, pasti ada yang pikirannya mau kerjanya di luar. Kalau menurut saya kerja dulu di Indonesia, cari pengalaman 3 tahun lah minimal. Karena sekarang di luar Indonesia pun mereka lebih mengutamakan lokal gitu. Jadi nggak mungkin sebuah perusahaan di luar negeri terima fresh graduate gitu, karena untuk bayar expat orang asing kan mereka maunya yang udah skillful yang bisa bantu mereka. Nah, jadi kecil kemungkinan, walaupun mungkin nggak bisa dibilang tidak ada sama sekali, enggak, tapi lebih susah sebagai fresh graduate untuk kerja di luar negeri langsung. Jadi menurut saya kalau memang jalurnya mau sebagai profesional, bukan jadi misalnya nggak mau jadi dosen gitu, mau jadi profesional, cari pekerjaan dulu di Indonesia, fokus aja. Jadi kalau seandainya memang udah, kalau kayak saya kan maksudnya belajar SAP karena memang di 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 memang udah takdirnya deh harus belajar SAP gitu kan. Nah, harus fokus itu aja terus. Jadi kayak expert gitu, jadi kayak subject matter expert di bidang tersebut. Intinya harus profesional aja sih. Jadi apa yang disukai, kalau memang udah suka di satu bidang, profesional di bidang itu, usahakan mempunyai skill yang lebih dari yang lain, yang di bidang yang sama. Nah, setelah dapat itu di Indonesia, dapat skill 3 tahun, ya coba apply dilewatkan. Sekarang bisa ada JobsDB, ada macam-macam kan kalau mau cari pekerjaan. Tapi ya itu sebaiknya nggak sebagai fresh graduate untuk keluar. Jadi ada experience dulu lah. Atau mungkin kalau mau masuk Slumbersea ada field engineer. Nah, itu juga itu sama tuh kan, Slumbersea, Halliburton, Weatherford itu kan sama lah kayak kalau consulting firmnya. Jadi itu yang mereka biasanya rekrut fresh graduate dan diajarin gitu. Nah, mungkin kalau untuk jadi field engineer di perusahaan-perusahaan service company-nya oil and gas kayak si Slumbersea, Halliburton, Weatherford itu fresh graduate. Nah, mungkin
mereka kasih training dulu karena saya nggak terlalu tahu ya, tapi itu biasanya kalau udah jadi field engineer memang di assign keluar, tapi di assignnya biasanya kalau field engineer ke ke offshore ya, ke offshore, ke tempat-tempat yang di mana produksi minyaknya, misalnya kalau Schlumberger dia kan kirim klien kan, Schlumberger Halliburton itu juga kayak consulting firm, cuma untuk oil and gas company atau mining biasanya kan. Nah, jadi di assign ke situ. Kalau udah siap mental untuk keluar negeri, belajar dari awal dan di tempat yang bukan kota, ya nggak apa-apa tuh masuk Schlumberger, Halliburton gitu-gitu. Karena dulu juga waktu saya sedikit share aja, waktu di karir di CTB kan dapet diterima di interviewnya sama Accenture, Indosat sama Schlumberger. Nah, Schlumberger itu juga waktu itu ditawarin jadi field engineer, tapi dibilang sama si interviewernya bahwa kalau kamu diterima, kamu mungkin dikirim ke gurun di Australia atau ke Siberia, gitu-gitu. Jadi dia kasih kayak apa sih, kira-kira mau ditempatin di tempat-tempat seperti itu, kamu mau nggak? Nah itu memang gajinya gede ya. Itu kalau Schlumberger itu pasti gede kalau udah di field engineer. Kalau Sania tertarik, tapi belum jadi kayak divert dari teknik komputer, karena nggak tahu di sana mungkin diajarinnya mungkin ada hubungannya dengan IT juga mungkin. Kalau untuk sebagai well engineer mungkin harus ngerti itu si aplikasi well sumur minyak itu seperti apa segala macam. Nah, jadi banyak pilihan sih. Kalau jalur normalnya dapetin experience dulu di Indonesia, skill di bidang tersebut, terus dengan modal skill itu bisa cari search pekerjaan di JobsDB, JobStreet segala macam yang di bidang itu. Nah, ada nggak misalnya di Malaysia, di Singapura yang dekat-dekat dulu mungkin, ada nggak yang cari kualifikasi tersebut? Jadi itu sih tipsnya menurut saya kalau mau kerja di luar negeri. Baik, Bu Vina, terima kasih banyak atas pemaparannya, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang Ada lagi. ada yang ingin bertanya? Atau sekarang belum ada gambaran nih ya. Kalau sekarang masih kuliah, yang penting ya itu sih. Mulai mencari kira-kira mau kemana, tapi ya intinya ya IP-nya harus dikasih dulu. Itu aja deh dulu. Iya, mungkin giliran saya kali ya, Diandro, izin ya. Oke, Mbak Vina, ini kalau kita mulai bekerja ya, seperti bisa nggak diceritakan waktu pertama kali datang ke Oman gitu ya, itu tugasnya apa dulu, kemudian karena sudah hampir 15 tahun, berapa tahun gitu ya, naik terus tangganya, itu bagaimana proses untuk menaiki tangga, karena ini pemanfaatan teknologi untuk real ya, untuk Oman petroleum ya, untuk pekerjaan yang memang memerlukan detail data-datanya dengan menggunakan SAP ya. Jadi ini sesuatu yang teknologi yang memang sangat mahal ya, tapi terus dilanggan karena kinerjanya ya dan performance-nya yang sangat baik, sangat membantu sehingga terus tidak ada yang pernah meninggalkan kalau sudah pernah memakai. Bisa diceritakan nggak kira-kira selama ini apa sih proses selama ini di Omannya untuk pekerjaan ini? Dan bahasanya kan juga bahasa Inggris ya, bukan bahasa Arab ya. Silakan mungkin. Terima kasih. Oh ya, Ibu. Jadi begini, jadi saya mungkin sekilas saja kenapa sampai di PDO, karena PDO ini salah satu joint venture partnernya adalah Shell. Nah, karena saya dulu kerjanya di Shell dan tahun 2010 waktu itu SAP-nya PDO ada bikin tim SAP sendiri di Oman. Jadi mereka perlu SAP consultants untuk di tim tersebut, tim SAP yang di PDO. Karena sebelumnya bersama Shell gitu, tapi tahun 2010 juga seiring dengan omanisasi, jadi mereka pengen mulai belajar
SAP sendiri, tapi awalnya itu dengan merekrut konsultan-konsultan yang dari berbagai negara untuk datang ke Oman untuk bikin SAP team, untuk bergabung dengan SAP team. Nah, jadi awalnya saya karena seperti itu, dan terus mereka tahu, oh oke, Vina available. Karena waktu itu saya di Accenture Kuala Lumpur, dan mereka bilang, mau nggak ke Oman bergabung dengan SAP tim di sini. Nah, jadi karena waktu saya masih di Shell, kebetulan video waktu itu salah satu yang saya support, jadi udah tahu juga kan secara bisnis prosesnya SAP-nya. Jadi oke, saya join, datang. Nah, pas di sini memang Bu Profesor Riri, tugas saya itu memang kayak jadi subject matter expert untuk SAP Finance gitu. Jadi ngebantuin tim di sini untuk orang finance-nya, develop program berkaitan dengan bisnis prosesnya finance yang di SAP, terus support juga kalau ada error segala macam, cari di mana kesalahannya, cara memperbaikinya. Nah, jadi role saya memang kayak udah jadi beneran subject matter expert untuk SAP Finance. Jadi dari sejak awal sampai sekarang itu sama gitu, SAP Finance Consultant. Tapi waktu dulu itu lebih ke kayak team member, dan seiring dengan berjalannya waktu, tim leadnya waktu itu pindah, terus dapat tim lead yang baru juga dapat role baru, jadi akhirnya saya dipromot jadi tim lead. Dan sekarang karena ada restrukturisasi juga, reorganisasi, jadi kita ada tim yang terpisah untuk support business as usual, terus ada tim lain untuk S/4HANA implementation preparation. Jadi saya dibawa ke timnya SAP S/4HANA implementation. Nah, jadi saya ini memang lebih ke functional sih. Jadi kalau adik-adik di sini udah pernah dengar kalau di perusahaan itu ada yang untuk urusan manajemen atau struktur ya istilahnya, dan ada yang lebih ke functional atau yang subject matter expert. Nah, saya itu lebih ke subject matter expert. Jadi istilahnya kalau rumah sakit itu saya itu kayak dokternya gitu, fungsionalnya, bukan direkturnya atau bukan orang di bagian manajemen. Jadi yang benar-benar dokternya si SAP gitu. Nah, jadi memang role-nya seperti itu, Ibu Rivina. Memang SAP adalah investasi yang mahal. Jadi karena dia sistemnya itu terintegrasi, benar-benar membantu bisnis proses, karena semuanya otomatis. Jadi kalau seandainya satu hal diupdate di satu sisi, maka hal yang lain juga terintegrated lah istilahnya. Jadi, dan itu mahal gitu, kayak Ibu Profesor Riri bilang bahwa investasinya mahal gitu. Dan itu tapi long term. Jadi kalau udah satu perusahaan udah implement SAP, itu nggak dipakai setahun 2 tahun, itu dipakainya setidaknya gitu minimal 10 sampai 15 tahun. Ya, bisa bertahun-tahun, karena kalau udah pakai SAP itu apalagi sekarang udah S/4HANA, itu memang benar-benar mempermudah gitu dari sisi reporting, dari sisi untuk menutup celah kesalahan, ada hole untuk kesalahan input data, karena semuanya udah benar-benar terintegrasi dan ada cek dan rechecknya. Mungkin juga menutup celah kesalahan, mungkin ada, kalau istilahnya nggak kecil kemungkinan untuk bisa korupsi kalau udah pasang SAP gitu. Karena semuanya itu ada kontrolnya. Ada kontrolnya, di sistem tuh nggak bisa orang yang sama melakukan dua aktivitas yang bertolak belakang. Misalnya yang satu dia punya akses untuk mengapprove sebuah invoice, dan terus di sisi yang lain dia juga bisa akses untuk pembayaran. Nah, di SAP itu dikontrol, jadi ada segregation of duty. Nah, jadi celah-celah untuk melakukan ada hal-hal yang salah itu kecil. Jadi itu memang kalau udah pakai SAP biasanya untuk long term solution si company tersebut pakai SAP terus, karena selain biayanya mahal ya, investasinya, bayar license-nya mahal, implementasi SAP tersebut juga mahal gitu, bayar si consulting firm-nya.
Jadi gitu sih Bu Prof Riri. Jadi dari awal sampai sekarang saya tetap di SAP Finance sebagai subject matter expert, tapi ya sekarang fokusnya ke sebagai solution architect karena kebetulan udah yang senior. Jadi Iya, baik, luar biasa ya. Jadi itu untuk di dunia internasional bukan sesuatu yang mudah ya, karena memang sudah berpindah-pindah pekerjaan ya. Jadi sudah di Accenture, sebelumnya di mana lagi, Mbak Vina? jadi Pertama kali awal kerja? Mm-mm. dan selama di Accenture itu di Jakarta 6 tahun 9 bulan itu memang mayoritas kliennya oil and gas company gitu di Jakarta. Oke, jadi setelah Accenture langsung ke Oman Petroleum ini. Ke Miri dulu, ke Shell Malaysia Exploration and Production di Miri, di Sarawak, Kalimantan Utara. Oh, Shell, Shell. Accenture, Shell, baru ke Oman ini. Jadi 3 perusahaan ya? Accenture, terus di Miri Shell Malaysia 2 tahun. Setelah itu ke Shell Business Process, kayak yang mengcover Shell worldwide, itu di Cyberjaya, jadi masih Shell juga sih. Cuma waktu itu Shell waktu 2 tahun pertama di Shell yang untuk Malaysia aja, 2 tahun berikutnya Shell yang untuk support Shell upstream worldwide. Makanya di situ kenal sama PDO juga. Nah, setelah dari Shell, Accenture lagi, Bu Prof, tapi Accenture 1,5 tahun. Accenture Oke, jadi KL. memang sudah mengalami banyak perubahan. Kalau setiap pindah itu melamar lagi atau selalu dilamar atau diajak gitu? Dan selalu ada apa yang diperlukan supaya terus naik gitu? Nah, ya, oke. Ini bagus nih pertanyaannya Bu Pro. Nah, networking ya intinya itu paling penting, networking. Nah, ini mungkin yang lupa saya informasikan sebelumnya. Jadi waktu saya pindah dari Accenture ke Shell Malaysia itu benar-benar kayak di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi itu awalnya saya mulai keluar itu kan karena Shell Malaysia waktu itu khusus datang ke Jakarta, mereka iklanin di Kompas bahwa memang cari orang Indonesia SAP consultant yang punya background di oil and gas company minimal 5 tahun. Jadi itu benar-benar seolah-olah teman saya nih yang baca, Bu Prof, teman di Accenture waktu itu, dia bilang, Vina ini lu banget gitu. Lu daftar deh gitu. Ya waktu itu saya nothing tulus, coba aja gitu kan, Bu Prof. Ternyata ya kadarullah gitu, memang alhamdulillah rezekinya di sana. Dan waktu itu langsung ke Shell di Miri kan, di Shell Malaysia. Nah di sana di Shell Malaysia mulai kenal dengan teman-teman Shell SAP, teman-teman Shell nggak hanya di Malaysia tapi dari berbagai negara karena itu Shell SAP-nya dipakai untuk globalnya Shell kan. Jadi kenal dari berbagai macam. Baik, Jadi baik. Ya, jadi itu selalu karena networking ya. Jadi memang ada pengumuman dan proaktif lalu mengirimkan semua aplikasi gitu ya, secara lengkap dan cepat gitu ya. Satu lagi mungkin yang diperlukan untuk bekerja di dunia internasional ya, apalagi awal-awalnya itu seperti sekarang di negara Arab ini masih sulit ya. Apakah ada kesulitan di dalam kan ini harus programming ya, apakah sempat dikerja malam hari atau bagaimana selama ini dilakukan, bagian mana di dalam sejarah hidup itu tuh yang paling susah gitu, yang banyak programmingnya? Iya. Jadi yang saya bisa bilang sih yang tahap belajar yang paling susah itu memang di Accenture karena waktu itu baru lulus terus harus belajar SAP, harus belajar finance, yang nangis-nangis dan nggak tidur 3 hari itu memang selama di consulting firm. Ya itu harus disiapin mental dari sekarang, nggak lulus kuliah kerja semuanya jadi indah, enggak, itu sama aja ya. Jadi itu boleh belajar SAP, belajar finance-nya itu dengan air mata gitu ya, beneran literally. Ya tapi itu memang apa yang kita kerjakan sekarang itu memang jadi modal di masa yang akan datang. Jadi yang itu sih program belajar SAP-nya di situ itu 4 tahun pertama itu memang sesuatu yang berat. Tapi sekarang kalau lihat ke belakang itu jadi kayak alhamdulillah waktu itu dikasih kesempatan seperti itu, jadi tahu bahwa segala sesuatu memang harus dimulai dengan kerja keras dan kemauan kerja yang keras ya.
Iya, jadi kalau sampai sekarang dengan adanya AI tadi penggunaan apa namanya tadi di SIP ada modul apa yang ada tambahan layanan AI-nya sehingga dari segi programming itu kemudahannya belakangan ini seperti apa ya dalam 2 tahun Ya, terakhir ini? jadi sekarang semuanya udah otomatis, Bu Prof. Jadi kalau sebelumnya manual, jadi ada orang yang enter data. Nah, sekarang udah nggak seperti itu lagi. Jadi udah misalnya ini yang simple aja. Kalau dulu tagihan dari bill itu atau invoice dari suppliers itu kan harus si suppliernya harus print datang dengan kertas gitu, datang ke resepsionis bilang ini tagihan saya ke perusahaan kamu tolong dibayar. Nah sekarang nggak ada lagi tuh, nggak perlu. Atau dulu pembayarannya mungkin kita bayar misalnya gitu, bayar ke suppliers itu dikumpulin semua pembayaran yang tenggat waktunya dalam minggu itu dikumpulin, kasih CD, semua pembayaran dimasukin ke CD, CD-nya dikirim ke bank, ada sopir yang nganter ke bank. Sekarang udah nggak gitu lagi. Jadi si suppliernya tinggal kasih PDF file lewat email. Nanti si PDF file ini ada OCR itu yang ekstrak, yang scan. Nah nanti informasi di PDF file itu yang nama si vendornya, jumlah yang dibayar berapa, payment due date-nya kapan, itu semuanya udah dibaca tuh sama si OCR. Nanti si OCR-nya kirim datanya ke SAP tahu oh invoice ini udah kita terima, terus ini due date-nya misalnya tanggal 15 Februari, nah nanti si SAP tahu 15 Februari saya harus bayar, dan bayar ini berarti saya harus kasih instruksi ke bank, semuanya interface kan, nggak ada lagi tuh yang harus enter. Jadi kalau Iya. dulu mungkin 5 orang untuk masukin invoice 500 invoice sehari, sekarang mungkin cuma 1 atau 2 orang untuk memperhatikan si OCR-nya benar atau enggak. Iya, baik. Jadi sekarang itu yang terus itu kan programnya sudah jalan, sudah bagus. Yang dilakukan apa? Kita sebagai analis atau apa perbaikan pasti ada bisnis proses yang diperbaiki atau seperti apa itu menjadi project atau menjadi pekerjaan keseharian ya. Ya, jadi pada saat perubahan dari yang manual ke digitalization itu pasti project. Jadi kita harus jadi kita harus pastiin bahwa sistemnya bisa menerima hal yang baru ini. Karena kan bukan berarti walaupun udah disediain sama SAP-nya ada kemampuan seperti itu, terus tinggal pasang, enggak, ada sesuatu yang harus kita sesuaikan dengan bisnis proses perusahaan. Karena kalau SAP itu istilahnya apa ya? Mungkin kalau mobil ya, mungkin kalau mobil itu kita beli dari dealer, ya standarnya mobil ya ada AC-nya, ada bannya, ada atapnya, ada setir. Nah tapi terus begitu kita mau jadiin mobil itu jadi toko keliling misalnya, kita harus tambahin mungkin etalase di mobil, terus mungkin ditambahin Ya. musik. Nah seperti itu kita harus sesuaikan dengan bisnis proses. Jadi itu project kalau Oh itu project ya. Jadi itu ada ya, timeline-nya juga yang harus diselesaikan ya. Baik ya. ada timeline-nya Bu Riri ya. Iya. Menarik sekali ya. Jadi karirnya terus-menerus di bidang yang sama gitu ya dan terus-menerus sehingga menjadi subject matter expert yang betul-betul dibutuhkan ya. Dan memang SAP ini di seluruh dunia bahkan seperti Oracle juga ya itu yang sangat mengubah dunia, perubahan-perubahan banyak sekali terjadi. Begitu sudah di customize dan disesuaikan itu berjalan dan tetap saja ternyata programmernya diperlukan ya, analisnya terus bekerja gitu ya, bukan langsung di layoff ya karena memang sudah ahli di hal yang sangat priceless ya, jadi sangat luar biasa kalau hilang kemampuannya akan sulit untuk di menjalankan proses bisnis yang ada. Wah luar biasa sekali ini banyak sekali kita hari ini mudah-mudahan terinspirasi semua untuk terus belajar, bekerja keras, berkolaborasi, bernetworking seperti yang sudah dialami oleh Mbak Vina Sari Taher ya. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini diskusinya. Saya kembalikan lagi ke saya Deandro ya. Silakan Deandro, mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Ridi atas pertanyaannya juga. Dan terima kasih banyak Bu Vina atas jawabannya juga. Mungkin dari teman-teman nih, karena waktunya terbatas juga, akan dibuka 1 atau 2 pertanyaan lagi untuk menutup sesi acara kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman semuanya?
Oke, selamat sore, Prof. Lili, ada Kak Vina juga dan Diandro. Saya izin bertanya sebenarnya, saya cukup terpukau dengan ceritanya Kak Vina sendiri. Jadi kalau bisa lihat dari apa namanya, dari karirnya Kak Vina kan ya itu eh, awalnya itu kan dari teknik elektro ya. Jadi dari jurusan yang teknikal, sorry, dari jurusan yang teknikal gitu dan kerjanya itu di bagian finance ya. Nah, sebenarnya saya punya sedikit pertanyaan terkait untuk pos kampus ya. Jadi untuk S2 misalkan. Jadi beberapa tahun ke belakang ini kan ada tren yaitu eh, S1-nya ngambil jurusan teknikal, terus S2-nya magisternya itu ngambil MBA gitu, Magister Business Administration. Nah, kira-kira menurut pandangan dari Kak Vina sendiri yang memang sudah experience di bagian teknikal dan juga di bagian finance, apakah tren seperti ini masih relevan gitu, atau sebaiknya kita sekarang mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu, di mana akhir-akhir ini em, teknologi kayak mungkin kuantum gitu atau AI itu lebih apa namanya lagi gencar-gencarnya gitu. Jadi better kita ngambil MBA atau kita mungkin fokus ke teknikal lagi gitu. Kalau dari pandangan Kak Vina sendiri. Ya. Kalau saya, karena kebetulan banget ini anak saya juga baru lulus kan, baru sidang Desember kemarin, nanti wisudanya Maret. Nah, saya sih pasti seumuran Fala Deandro, dia kelahiran 2002. Nah, itu dia, saya nggak nyaranin dia masuk S2 dulu. Jadi kita bilang sebaiknya dia cari kerja dan cari kerja yang memang dia mau dia kerja di mana, walaupun nanti again itu faktor X. Nah, cari kerja dulu mungkin setahun 2 tahun. Nah, kalau memang mau fokus ke pekerjaan tersebut dan mau lebih tahu pekerjaan itu, sebaiknya nggak memutuskan ngambil masternya itu setelah bekerja. Misalnya Fala lulus nih sekarang di teknik komputer, terus mungkin habis itu masuk Telkomsel misalnya ya, saya nggak dapat ide yang lain sih. Nah, terus di Telkomsel dikasih pekerjaan ngurusin BTS misalnya. Nah, terus Fala tertarik gitu. Tapi terus Fala merasa, oh, ilmu saya yang di pekerjaan selama ini dan yang sebelumnya kurang. Nah, pada saat itu bisa memutuskan nih, oh kalau gitu saya mau ngambil master untuk radio 5G misalnya, atau apalah telekomunikasi seluler. Nah, itu lebih membantu gitu, lebih membantu daripada sekarang misalnya lulus terus kayak saya dulu karena situasi sih waktu itu, tapi karena masuk ITB lah saya bisa masuk Accenture. Jadi memang kadang-kadang jalannya harus berliku ya. Jadi kalau saya bilang dulu saya masuk elektro, lulus jurusan telekomunikasi, Krismon, nggak dapat pekerjaan, terus masuk kuliah aja lagi itu nyambung masuk ITB. Nah di ITB kan ketemu Accenture walaupun pekerjaannya waktu itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Nah, waktu itu karena nggak ada pilihan lain sih, saya harus masuk magister. Tapi kalau situasinya sekarang normal-normal aja, kalau saya sih pribadi ya, kecuali kalau mau menjadi dosen, memang harus sekolah terus. Tapi kalau mau profesional di satu bidang, sebaiknya kerja dulu, ya kerja dulu. Nah, pada saat kerja itu tahu bahwa oh saya perlu tambahan ilmunya di sini. Nah, kalau memang dengan menambah ilmunya harus melanjutkan kuliah ke S2, lanjutinlah S2 gitu. Karena S2 kalau di kantor, kalau udah profesional sebenarnya terus terang kalau sekarang nih S2 nggak terlalu diperlukan gitu. Selama kita expert di bidang itu udah skill. Karena kalau SAP misalnya nggak ada tuh masternya SAP. Tapi harus belajar terus, training kalau ada training, kesempatan training, explore sendiri. Tapi kalau memang mau jadi yang engineer di misalnya waktu saya di ITB itu teman-teman kuliahnya bapak-bapak yang kerjanya di Telkom, kerjanya di PT Inti. Itu mereka memang membantu banget gitu teori-teori yang didapat dari waktu itu kuliah. Jadi nah waktu itu tuh saya bilang, oh kalau gitu memang sebaiknya memang kerja dulu. Jadi kita tahu bahwa pas dosen, kalau S2 kan udah benar-benar detail. Pas dosennya jelasin ini fiber optik seperti ini, specs fiber optik yang bagus adalah yang begini-begini, mereka langsung nyambung gitu. Sementara saya yang
dari S1 langsung S2 harus membayangkan teori aja gitu, nggak bisa kepikiran ini realitanya di benerannya seperti apa sih gitu. Taunya cuma oh ini teorinya. Tapi kalau udah kerja dulu dan masternya di bidang tersebut itu nyambung apa yang dibilang dosen sama karena kita udah tahu gitu kan. Nah, kalau MBA beda lagi. Kalau memang mau ke manajemen, lebih ke manajerial, mungkin itu MBA-nya membantu. Apalagi kalau MBA-nya misalnya dari LBS ya, dari yang gede-gede tuh, yang dari Wharton Business School. Nah, itu pasti itu membantu banget kalau memang mau jadi bos ya, jadi manajerial. Tapi kalau mau jadi benar-benar skill ke jadi subject matter expertnya ya sebaiknya kerja dulu, terus baru yang memutuskan ambil master. Ya ini satu lagi sih, ngambil MBA di business school yang bagus itu nambah networking memang. Karena kalau misalnya LBS, Wharton Business School, INSEAD, apalagi sih yang ada di Singapura juga. Nah itu teman-teman kuliahnya itu pasti kan mereka yang udah keren-keren juga gitu. Nah itu networkingnya bagus tuh. Tapi ya usahakan masuknya yang bagus-bagus juga, masuk sekolahnya yang top 5 lah. Memang mahal, tapi ya itu teman-temannya ketemunya ya yang hebat-hebat juga di sana. Itu nambah networking. Lagi-lagi networking memang modal sih. Nah, jadi itu, Fala. Semoga menjawab pertanyaan. Oke, Kak Vina, berarti Magister. Asal memang belajar terus SAP ya, belajar bisnis proses. oke, terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Vina atas jawabannya. Karena kita udah di sesi penghujung acara ya, Bu Vina dan teman-teman semuanya. Jadi mungkin kita bakal langsung masuk ke sesi penutupannya aja. Mungkin sebelum acara ini ditutup dari Bu Vina mau nyampein satu atau dua kata-kata buat kita-kita yang saat ini masih merintis karir di dunia profesional atau dunia akademis nantinya. Ya sih, jadi ya karena masih mahasiswa, ya fokus utama tentu belajar, siapin nilai yang tinggi, IP setinggi mungkin, dan yang tadi sebagai bilang selain akademis, non akademis juga dikejar. Kalau ada kesempatan working experience, ambil itu ya. Dan terakhir waktu lulus cari kerja itu memang jodoh-jodohan. Ya, jadi kayak saya maunya kerja di Telkomsel atau Indosat zaman dulu, akhirnya ke sub finance di oil and gas. Tapi ya itu ujung-ujungnya apa sih, yang penting kita profesional. Bahkan kalau nanti akhirnya mau jadi TikToker aja gitu misalnya, atau mau jadi penyanyi, nggak apa-apa, asal profesional gitu. Intinya itu semuanya dijalankan secara profesional. Itu aja sih yang bisa saya share. Karena apalagi sekarang nggak mesti tuh jadi engineer segala macam. Buka online shop juga kan bisa. Yang penting apa sih? Yang penting happy, berkah, ya kan? Hidup yang dicari itu yang penting itu kan, happy dan penuh berkah dan profesional tentu saja. Kalau kita kerja di bidang manapun itu profesional sangat dibutuhkan. Jangan yang apa sih kalau orang Padang bilang tuh anak-anak tai ayam ya. Jadi jangan pas tahun pertama semangat habis itu enggak. Kecuali memang ada hal yang misal secara psikologis gitu. Misalnya pekerja di awal itu udah tahu nggak suka tapi terus dipaksain, itu jangan gitu langsung cari hal yang lain kalau memang mentok-mentoknya nggak happy di satu tempat gitu. Tapi ya harus memulai dari awal, dan pas mulai dari awal itu coba kasih semangat dan kasih diri sendiri semangat dan bilang bahwa saya harus, kalau memang berubah gitu haluannya dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang benar-benar beda, ya itu harus mulai belajar dari awal dan coba menyukai aja, karena intinya at the end of the day bekerja untuk apa gitu, ya untuk menafkahi keluarga kan. Tapi jangan sampai menafkahi keluarga terus kita stres, enggak, harus happy. Karena terus terang saya sekarang di SAP saya menganggap setiap hari adalah saya memecahkan teka-teki gitu. Jadi kalau SAP itu kalau ada error segala macam itu kan kayak memecahkan teka-teki, riddles ya. Jadi itu dinikmatin aja, intinya gitu sih. Profesional dan dinikmatin. Baik, Bu Tapi Vina. intinya produktivity.
Itu aja dulu. Oke, baik Bu Vina. Terima kasih banyak Bu atas saran-sarannya juga dan serta kata-katanya. Mungkin selanjutnya dari Prof. Riri ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih banyak Mbak Vina Sari Taher di Oman. Hari ini masih hari libur ya, makanya hari ini kita memilih hari Sabtu karena besok udah ngantor ya kalau di sana hari Minggu ya. Jadi dari Jakarta kami mengucapkan selamat. Adik-adik yang ini silahkan kontak ya, bisa cari di LinkedIn dan atau bisa kontak ya nanti di WA grup kita, itu bisa bertanya-tanya pada kakak kelasnya. Jangan takut untuk bertanya, tapi siapkan dulu, pelajari dulu latar belakangnya dan apa yang ditanyakan itu pasti akan dibantu jawabannya kalau dipastikan bahwa ketika dijawab akan sangat membantu ya, bermanfaat gitu. Jadi kita sudah banyak mendengar tadi sejarah perjuangan bahwa semuanya memang kerja keras dan selalu tuntas untuk mengerjakan segala sesuatu hingga mencapai tujuan ya yang diharapkan. Dan tadi konklusinya sangat penting sekali. Jadi semua orang yang sukses itu rata-rata bekerja karena dia melakukan pekerjaan dengan senang hati, karena bermain teka-teki, karena enjoy ya dengan pekerjaannya. Mudah-mudahan itu bisa juga dilakukan karena di semua bidang kita bisa enjoy karena kita semua melakukan bagian penting dari kontribusi kita bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi Mbak Vina Sari Taher dan juga Deandros, luar biasa ya Deandro bawa acara hari ini, dan juga Falah yang mengeres acara, serta ada Haikal dan ada Winnie. Sampai jumpa semuanya, Bu Nawal, Bu Waude, ada kelihatan. Iya, dan semua yang hadir. Iya. Sampai jumpa semuanya. Selamat berakhir pekan. Foto dulu ya, satu. Boleh kita buka dulu semua kameranya? Bisa di screenshot. Ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf ya. Iya, sama-sama. Ya, semuanya tolong dibuka ya kameranya, biar ada kenang-kenangan. Ini biar masuk. Ini banyak banget. Iya, silakan. Kita berdua boleh. 1, 2, silakan. 3, baik. Sampai jumpa. Terima kasih, Vina. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Vina. Terima kasih banyak Pak. Yuk, Assalamualaikum. bye. Salam.